Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Mario Sarong. Saudara, kita masih akan memperbarui informasi pasca kecelakaan bus di Subang. Baru saja polisi memberikan pernyataan saat olah TKP. Untuk mengetahui langsung bagaimana kondisi di tempat kejadian perkara, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Henry Irawan yang kini berada di lokasi kecelakaan bus. Henry, selamat pagi. Selamat pagi Mario. Henry, apa pernyataan polisi yang baru saja Anda wawancarai di tempat olah TKP itu? Ya baik Mario dan juga saudara, baru saja kami mewawancarai Wadir Lantas Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat Edwin Apadi yang mengatakan bahwa pagi ini pihaknya bersama Polres Subang melakukan olah TKP, yakni diawali dengan pengukuran dan penandaan di lokasi kecelakaan. Namun untuk melakukan penandaan dan pengukuran ini membutuhkan waktu lama karena memang area kecelakaan yang terjadi pada Sabtu petang kemarin memiliki jalur yang panjang dan area yang cukup luas sehingga membutuhkan waktu lama. Yang selanjutnya setelah dilakukan pengukuran dan penandaan ini, selanjutnya akan dilakukan pencitraan atau pemotretan 3 dimensi yang akan dilakukan setelah pengukuran dan pemetaan ini selesai. Seperti yang kita lihat, pihak kepolisian masih terus melakukan pengukuran jarak yang maksud kami jarak yang ada di lokasi ini dari satu titik ke titik lain. Hal ini untuk mengetahui seperti apa kondisi mobil tersebut terbalik dan seberapa jauh mobil itu oleng dan sebelum akhirnya terguling dan menabrak tiang listrik yang berada di lokasi tempat saya berdiri saat ini. Untuk selain itu, pihak kepolisian juga telah melakukan sebanyak pemeriksaan atau memperindai keterangan terhadap 10 orang saksi, termasuk warga di sekitar lokasi ini yang melihat kejadian langsung dan korban selamat yang mengetahui peristiwa terjadinya kecelakaan. Dari wawancara tersebut kami mendapatkan informasi penting bahwa memang kondisi kendaraan tidak laik jalan dan mobil tersebut mengalami kegagalan fungsi rem sehingga terjadi remblong dan mengakibatkan mobil hilang kendali dan menabrak minibus yang dari arah Subang menuju Bandung. Kemudian mobil tersebut terbalik dan menabrak motor dan berhenti di tiang listrik. Selain itu, hingga saat ini, sopir masih menjalani perawatan di RSUD Subang dan kami dapat informasi pula dari Wadir Lantas Polda Jabar bahwa dari keterangan Edwin Apadi bahwa kondisi supir saat ini sudah membaik dan sudah dimintai keterangan secara verbal, namun setelah kondisinya membaik, supir akan kembali dimintai keterangan agar situasi atau kondisi tepat di lapangan saat terjadinya kecelakaan bisa diketahui dengan jelas. Mario. Ya, Henry, karena pada akhirnya kita akan melihat terkait dengan olah TKP ini pasti akan berdasarkan keterangan dari para saksi. Apakah sampai saat ini mungkin tadi dari Wadir Lantas sudah memberikan bocoran terkait dengan keterangan para saksi yang mungkin nanti akan dibutuhkan pada saat olah TKP? Iya baik, hingga sejauh ini pihak kepolisian sudah memeriksa sebanyak 10 saksi yang merupakan penumpang bus, supir bus, kernet bus, dan beberapa saksi lain yang berada di sekitar lokasi. Namun pihak Gakum Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat sendiri menyatakan bahwa tidak ada maksud kami kemungkinan bahwa saksi akan terus bertambah sesuai kebutuhan untuk mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan ini terjadi. Mario.
Ya Henry, mungkin ada sedikit bocoran yang bisa diceritakan kepada kita terkait dengan apa saja mungkin keterangan saksi karena terkait kecelakaan ini. Terakhir kita mendengar bahwa ini diduga ini karena rem blong dari bus tersebut. Apakah memang di olah TKP ini mungkin akan mencari sesuatu yang lebih pasti dari penyebab kecelakaan itu, atau sebenarnya ingin mencari apa sebenarnya? Mungkin ada keterangan saksi yang berbeda atau bagaimana yang bisa disampaikan kepada kita? Oke, dari wawancara kami dengan Wadir Lantas Polda Jawa Barat, bahwa setelah memeriksa 10 orang saksi tersebut, diketahui bahwa sebelumnya memang kondisi bus yang melaju dari arah Bandung menuju Subang mengalami mati mesin dan sehingga mengalami kegagalan fungsi pengereman. Dan untuk saksi sendiri atau untuk mengetahui penyebab kondisi pasti seperti apa bus tersebut layak jalan atau tidaknya, setelah selesai olah TKP ini akan dilakukan ramcek di lokasi bus tersebut disimpan, yakni di terminal Subang. Sehingga setelah dilakukan ramcek dan dianalisis, maka akan diketahui apa sebenarnya penyebab yang terjadi. Apakah ini akibat kelalaian dari pengemudi ataukah hal kecelakaan tersebut diakibatkan karena adanya kerusakan pada sistem kendaraan. Mario. Ya Henry, seperti yang tadi Anda sampaikan juga terkait dengan masih mencari titik pastinya kenapa pada akhirnya kecelakaan ini bisa terjadi. Apakah remblong ataupun masih diduga hal-hal lainnya setelah olah TKP ini. Apakah mungkin dari Wadir Lantas tadi Henry, mungkin sedikit membocorkan terkait dengan layak jalan yang seperti Anda singgung tadi dari bus yang digunakan. Apakah memang sampai saat ini sudah ada investigasi dari pihak kepolisian terhadap bus tersebut? Apakah memang tidak layak jalan ataukah memang sudah memenuhi izin atau bagaimana akhirnya sehingga bisa mengangkut para korban? Ya, untuk sementara atau dari hasil pemeriksaan sementara pihak kepolisian terhadap saksi dan surat-surat yang ada dalam kendaraan tersebut, bahwa diketahui mobil tersebut keluaran tahun 2006 sehingga mobil tersebut sudah berusia 18 tahun dan kondisi tersebut menurut pihak kepolisian bahwa mobil tersebut sebenarnya tidak layak jalan dan harus dilakukan perawatan secara seksama, karena terbukti bahwa saat terjadinya kecelakaan mobil tersebut, dari keterangan sejumlah saksi, bahwa mobil tersebut sempat mengalami mati mesin dan kegagalan fungsi pengereman. Untuk kondisi mobil tersebut seperti apa, pemeriksaan secara teliti atau investigasi atau ramcek yang akan dilakukan terhadap kendaraan tersebut belum dilakukan dan baru akan dilakukan setelah olah TKP ini selesai dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Mario. Ya Hendy, terima kasih atas laporannya dan kita masih menunggu terus update terkait dengan olah TKP ini, dan visual yang Anda ambil di lapangan di tempat olah TKP ini akan kita terus gunakan untuk kita berikan informasi terkini kepada masyarakat. Terima kasih Henry atas laporannya dan selamat bertugas kembali.